Di dunia yang terus bergerak, kadang terlalu cepat untuk kita kejar. Ada banyak hal yang berubah sebelum kita sempat memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hari ini, perubahan bukan lagi sesuatu yang datang perlahan. Ia menyerbu. Ia menggulung apa saja yang rapuh tanpa peringatan. Dan di tengah perubahan itu, seorang wanita yang tidak siap bukan hanya akan merasa tertinggal, tapi akan merasa terasing dari dirinya sendiri. Bukan karena dia kurang pintar, bukan karena dia kurang cantik, bukan karena dia kurang usaha, tapi karena ia dibekali peta dunia lama untuk menjelajahi dunia baru yang aturannya sudah berubah drastis. Dan hari ini, aku ingin bicara tentang bekal itu. Tentang skill, kemampuan hidup sejati, yang akan membangun pondasi seorang wanita di dunia yang kadang terasa terlalu cepat, terlalu keras, dan terlalu tidak peduli. Skill yang tidak diajarkan di sekolah. Skill yang tidak selalu diwariskan oleh generasi sebelumnya. Tapi skill yang hari ini akan menentukan siapa yang tenggelam dan siapa yang tetap bisa menari di atas badai. Ini bukan sekadar kemampuan berpikir logis, ini adalah kemampuan untuk menembus ilusi dan melihat kenyataan di balik kata-kata manis, janji kosong, atau tren sesaat. Seorang wanita yang bisa membaca realita tidak akan tertipu oleh kata-kata manis dari pria yang tidak berniat serius. Dia tidak akan mudah terjerat investasi bodong hanya karena janji cepat kaya. Dia tidak akan terjebak dalam hubungan atau pekerjaan yang tampak sempurna di permukaan tapi busuk di dalam. Dunia modern adalah dunia ilusi. Media sosial membungkus segalanya dengan filter. Iklan membungkus racun dengan pita emas. Skill membaca realita berarti mengasah naluri. Mengamati apa yang tidak dikatakan. Mengerti pola, melihat kecenderungan, dan berani berkata dalam hati, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Wanita yang mampu membaca realita adalah wanita yang memimpin dirinya sendiri. Bukan wanita yang menunggu dunia memimpinnya ke arah yang benar. Kenapa ini penting banget? Karena banyak wanita disakiti bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka memilih percaya pada ilusi, bukan kenyataan. Dunia sekarang didesain untuk menipu kita dengan tampilan. Pria yang terlihat mapan, tapi ternyata numpang di lifestyle orang lain. Perusahaan yang janji berkembang, tapi nggak punya struktur gaji jelas. Teman yang bilang sayang kamu banget, tapi selalu absen saat kamu butuh. Contoh nyatanya, kamu lagi dekat sama cowok yang intens banget di awal. Tiap hari chat, tiap malam video call. Tapi kamu notice, dia belum pernah nanya tentang impianmu. Dia belum pernah dengerin kamu bener-bener. Dan setiap kali kamu kasih batasan dia bilang, kamu terlalu mikir negatif. Di situ kamu harus bisa bedain, apakah ini hubungan yang sehat atau manipulasi berkedok perhatian. Atau contoh lain, kamu dapat tawaran kerja startup keren banget. Kantor estetik, suasana santai, tapi pas kamu tanya soal kontrak, tunjangan, dan jam kerja, jawabannya, di sini kita fleksibel, yang penting loyal, itu red flag. Intinya, wanita yang bisa membaca realita dengan jernih akan lebih cepat maju, lebih sedikit terluka, dan lebih sulit dikendalikan. Karena dia tidak hidup dalam apa yang dia ingin percaya, tapi dalam apa yang benar-benar terjadi. Uang mungkin bukan tujuan utama, tetapi dalam dunia yang mengukur banyak hal dengan angka, uang adalah kebebasan yang sangat nyata. Wanita yang bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk bertahan hidup adalah wanita yang harus menawar harga dirinya setiap kali badai datang. Skill menghasilkan uang berarti mampu menjual ide, produk, atau jasamu. Mampu membangun nilai meskipun kecil tetapi stabil. Mampu berdiri di tengah resesi, PHK, atau kegagalan cinta, dan tetap berkata, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Di masa depan, skill digital seperti desain, penulisan, AI, coding, hingga keahlian public speaking akan menjadi perisai wanita dari ketidakpastian. Uang bukan tentang kemewahan. Uang adalah tentang opsi. Opsi untuk berkata tidak.
Opsi untuk pergi saat sesuatu tidak lagi menghormatimu. Opsi untuk hidup dengan cara yang kamu pilih, bukan yang terpaksa kamu terima. Kamu punya waktu 2 jam sehari. Daripada scroll medsos, kamu belajar bagaimana caranya membuat konten yang bisa menghasilkan uang. Belajar gratis dulu dari YouTube atau konten-konten edukatif. Pelajari tools AI, baca buku-buku pengembangan diri lainnya, bisa juga e-book. Gunakan ChatGPT untuk menanyakan hal-hal yang bisa membuatmu berkembang. Kenapa penting? Karena skill ini bikin kamu punya opsi. Kalau cinta gagal, kamu nggak runtuh. Kalau ekonomi jatuh, kamu tetap bisa berdiri. Dunia saat ini tidak meminta kita untuk berpikir. Ia menekan kita untuk bereaksi. Setiap notifikasi, setiap berita, setiap drama media sosial dirancang untuk memancing emosi kita. Untuk membuat kita impulsif, marah, takut, dan akhirnya mudah dikendalikan. Wanita yang mampu mengelola emosinya bukan wanita yang membunuh perasaannya, tetapi wanita yang bisa memilih kapan harus merasa dan kapan harus bertindak. Dia bisa membedakan mana masalah yang pantas dihadapi dan mana provokasi yang pantas diabaikan. Dia tidak membuang energinya untuk membuktikan apapun kepada dunia. Dia tahu, ketenangan dalam dirinya adalah bentuk perlawanan paling kuat terhadap sistem yang ingin melihatnya runtuh. Skill ini tidak akan diajarkan di sekolah, tapi ia akan menjadi pembeda antara wanita yang tetap berdiri setelah dihantam badai, dan wanita yang tumbang hanya karena terpukul komentar orang asing. Dunia bisa saja tidak adil, tapi dunia tidak bisa mengabaikan wanita yang bisa bikin dirinya terlihat. Karena di era ini, yang terlihat, yang diingat, yang dipilih. Contohnya, ada 2 wanita punya keahlian yang sama. Yang satu jago tapi diam. Yang satu jago juga dan rajin posting di LinkedIn, Twitter, atau TikTok edukatif. Tebak siapa yang dipanggil klien? Siapa yang diajak kolaborasi? Cara melatihnya, mulai dari 1 platform. Tulis atau post value yang kamu tahu sekecil apapun. Jangan tunggu sempurna. Branding adalah soal proses yang konsisten. Bangun tone yang autentik. Mau misterius, cerdas, atau berani, asal konsisten. Pahami audiensmu, siapa yang kamu ingin tarik. Personal branding bukan pamer. Itu caramu bilang ke dunia, aku ada dan aku layak diperhitungkan. Kelima, skill memilah energi. Di usia dewasa, kamu akan menyadari waktumu dan energimu adalah sumber daya paling berharga. Skill ini berarti tahu kapan kamu harus hadir dan kapan kamu boleh menghilang, siapa yang layak diberi akses ke emosimu, dan kapan harus berhenti membuktikan apapun ke orang lain. Wanita yang terlalu banyak membuktikan adalah wanita yang akan cepat lelah dan kehilangan arah. Kesuksesan bukan cuma tentang siapa kamu, tapi siapa yang bisa kamu telepon saat kamu butuh jalan keluar. Wanita yang cerdas tahu, koneksi bukan soal numpang pamor, tapi soal membangun hubungan saling mengangkat, saling membuka pintu. Contohnya, seseorang share project di komunitas yang kamu ikuti. Kamu ambil peran kecil, bantu dengan tulus. Beberapa bulan kemudian dia rekomendasikan kamu ke brand besar. Bukan karena kamu minta, tapi karena kamu sudah menunjukkan nilai. Cara melatihnya, gabung komunitas online yang sesuai minat atau skillmu. Bangun reputasi sebagai giver, bukan peminta. Jangan hanya hadir saat butuh. Komentari, dukung, sapa. Follow up dengan orang yang klik denganmu. Bisa lewat DM, email, atau kopi darat. Hubungan yang berkualitas seringkali lebih berharga dari modal uang. Dan terakhir, skill membangun keheningan di dalam. Dunia luar akan selalu ramai. Akan selalu ada komentar, tuntutan, standar, dan tekanan. Tapi wanita yang bisa bernafas di dalam dirinya sendiri, yang bisa duduk dalam kesendirian dan tidak merasa hampa, adalah wanita yang akan kuat menyeberangi zaman. Kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa membekali diri dengan skill yang membuat kita tetap utuh, bahkan saat segalanya runtuh. Jadilah wanita yang bisa berdiri sendiri, bukan karena kamu harus, tapi karena kamu memilih untuk tidak menyerahkan hidupmu ke tangan orang lain.
Karena pada akhirnya, wanita yang paling menarik bukanlah yang paling cantik, tapi yang paling penuh, oleh ketenangan, oleh akal, dan oleh kuasa atas dirinya sendiri. Karena wanita yang strategis bukan berarti dingin. Dia hanya paham satu hal penting. Aku tidak bisa buang waktu hidupku untuk hal yang tidak membawaku ke arah yang aku mau. Contohnya, dia tahu kalau dia ingin hidup tenang di umur 35, maka di usia 25 dia harus belajar investasi. Dia tahu kalau ingin punya pasangan sefrekuensi, maka sejak sekarang dia tidak akan kompromi dengan relasi yang setengah hati. Jangan takut jadi terlalu sadar, karena hidup yang kamu jalani akan terasa jauh lebih ringan saat kamu tahu. Kamu sedang menuju sesuatu, bukan sekadar lewat hari demi hari. Dan pada akhirnya, bukan seberapa cepat kita sukses, bukan seberapa keras dunia menghantam, tapi seberapa kuat kita bisa berdiri dengan kesadaran penuh bahwa kita punya kendali atas arah hidup kita. Skill-skill tadi mungkin terlihat sederhana, tapi begitu kamu benar-benar menjalaninya, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu akan berhenti menyenangkan semua orang. Kamu akan berhenti membandingkan jalan hidupmu. Dan kamu akan mulai membangun versi dirimu yang lebih sadar, lebih strategis, dan lebih bernilai. Femspire bukan hadir untuk membuatmu sempurna, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendiri dalam perjuangan menjadi kuat dan utuh. Karena wanita yang berani menyadari hidupnya adalah wanita yang perlahan akan menciptakan dunia yang baru. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua perempuan yang datang setelahnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.